Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas kaidah ke-11 dari Qawaidul I'lal fis Sharfi karya Munzir Nazir. Al-Qa'idatul Hadiyatul 'Asyrah Al-Hamzatani idza taqata fi kalimatin wahidatin thaniyatuhuma sakinatun wajaba ibdalu thaniyati biharfin nasaba ila harakatil ula. Artinya, jika ada dua hamzah bertemu dalam satu kata dan hamzah kedua itu sukun, maka hamzah kedua tersebut harus diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah pertama. Yaitu, jika hamzah pertama berharokat fathah, maka hamzah kedua ini diganti dengan alif. Jika hamzah pertama berharokat kasrah, maka hamzah kedua diganti dengan ya. Dan jika hamzah pertama berharokat dhammah, maka hamzah kedua diganti dengan wawu. Baik, maksudnya berarti dalam kaidah ke-11 ini ada dua syarat yang harus terpenuhi ketika ada hamzah sukun yang diganti dengan huruf ilat maksudnya. Syarat yang pertama adalah adanya dua hamzah dalam satu kata. Oke, syarat yang kedua, hamzah yang pertama ini berharokat, boleh fathah, dhammah, ataupun kasroh. Kemudian hamzah yang kedua ini harus sukun. Nah, jika dua syarat terpenuhi, maka ada pergantian hamzah kedua menjadi huruf ilat. Huruf ilatnya ini menyesuaikan dengan harokat hamzah pertama, di mana jika hamzah pertama ini fathah, maka hamzah kedua yang sukun tadi diganti dengan alif, karena fathah pasangannya dengan alif. Jika hamzah pertama ini kasroh, maka hamzah kedua diganti dengan ya, karena kasroh pasangannya dengan ya. Kemudian jika hamzah pertama ini dhammah, maka hamzah kedua diganti dengan wawu, karena pasangannya dhammah adalah wawu. Kemudian berikutnya mari kita lihat contohnya. Di sini saya mencantumkan 3 contoh untuk masing-masing harokat. Untuk yang pertama kita lihat jika hamzah yang pertama berharokat dhammah. Nah, contohnya adalah umul. Umul ini adalah fi'il amr dari kata amala ya'mulu. Maka fi'il amala ya'mulu ini fi'il amrnya adalah umul. Berarti apa? Asalnya adalah umul. Karena kita punya 3 huruf asli yaitu hamzah, mim, dan lam. Maka seharusnya pada fi'il amr pun mengandung 3 huruf asli tersebut. Ada hamzah, mim, dan lam. Tetapi hamzahnya kok tidak ada? Oh, ternyata ada hamzah yang diganti dengan wawu. Kenapa hamzahnya diganti dengan wawu? Nah, itu kita lihat. Umul ini asalnya adalah umul. Mengikuti wazan uf'ul. Nah, umul ini ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama berharokat dhammah dan hamzah yang kedua berharokat sukun atau tidak berharokat atau mati. Nah, ada 2 hamzah yang bertemu dan 2 syarat dari kaidah ke-11 ini sudah terpenuhi. Maka hamzah yang kedua itu harus diganti dengan wawu karena hamzah yang pertama ini berharokat dhammah. Maka dari umul berubah menjadi umul. Kemudian ada contoh kedua yaitu hamzah yang kedua diganti dengan ya. Di sini saya ada contoh idim. Idim adalah fi'il amr dari lafaz adama ya'dimu. Fi'il amrnya apa? Idim. Nah, adama ya'dimu ini berarti
memiliki 3 huruf asli berupa hamzah, dal, dan mim. Kemudian kenapa pada lafadz idim hamzahnya hilang atau tidak ada hamzah dan yang ada adalah huruf ya? Berarti asalnya idim adalah idim, ada hamzah sebelum dal. Maka ada 2 hamzah di sini. Kita lihat syarat kaidah ke-11 ini apakah terpenuhi atau tidak. Idim, ini ada 2 hamzah yang bertemu, di mana hamzah pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun. Kita lihat harokat hamzah yang pertama adalah kasrah, maka hamzah kedua yang sukun ini harus diganti dengan ya, menjadi idim. Oh iya, ada pertanyaan, kenapa hamzah yang kedua ini harus diganti, atau mengapa tidak boleh ada 2 hamzah yang berjejeran? Di kaidah 10 ini sudah dijelaskan bahwa orang Arab itu kesulitan untuk mengulang 2 huruf yang sama, maka harus ada perubahan. Harus ada pergantian. Kita coba saja mengucapkan kata idim. Itu lebih sulit diucapkan dibanding kita mengucapkan idim. Nah, maka ini adanya pergantian. Bahkan seluruh proses iqlal sebenarnya adalah untuk memudahkan bacaan. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika hamzahnya berharokat fathah? Di sini ada kata amana atau aminu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Pada ayat tersebut ada kata aminu. Aminu itu adalah fi'il amr dari lafadz amana yu'minu. Kemudian menjadi amin. Karena yang menjadi fa'il dalam fi'il amr amin adalah jamak, maka harus ditambahkan wawu jamak dan nunnya didhammahkan. Dari amin ditambah wawu sukun di akhir, yaitu wawul jamak, menjadi aminu. Jadi asalnya adalah amin. Amin ini adalah fi'il amr dari kata amana yu'minu amin. Jadi baik di fi'il amr ataupun fi'il madi sama-sama memanjangkan hamzah amana amin. Nah, bagaimana proses iqlalnya? Amin ini asal katanya adalah amin. Kenapa? Karena mengikuti wazan af'il. Af'il adalah fi'il amr dari kata af'ala. Nah, di sini amin ini adalah sulasi mazid, berasal dari 3 huruf asli yang fi'il sulasi mujarrodnya adalah amanah. Kemudian diikutkan dengan wazan af'ala menjadi amana. Karena ada 2 hamzah yang bertemu, maka hamzah yang kedua yang sukun ini harus diganti dengan alif menjadi amanah. Kemudian ada kaidah kepenulisan, maka cukup hamzahnya ini diberi harokat panjang menjadi amanah. Oke. Bagaimana dengan aminu? Nah, aminu dengan amanah ini memiliki proses iqlal yang sama karena tidak ada perubahan hamzah baik pada fi'il amr maupun fi'il madinya. Kemudian lafadz aminu adalah fi'il amr dari amana yang disambung dengan wawul jamak karena subjeknya adalah antum. Sehingga nun yang tadinya berharokat sukun untuk fi'il amr harus didhammahkan ketika disambung dengan wawu. Jadi perubahan hamzah yang kedua yang sukun tersebut tidak hanya terjadi pada fi'il amr saja, karena kebetulan 2 contoh yang di atas adalah fi'il amr. Akan tetapi sebenarnya kaidah ke-11 ini bisa terjadi pada
semua kata, baik isim maupun fi'il amr, madi, ataupun mudhari'. Yang penting dua syarat ini terpenuhi, di mana ada dua hamzah yang bertemu. Yang pertama, hamzah pertama ini berharokat, baik fathah, dhamma ataupun kasroh, dan hamzah kedua adalah sukun. Baiklah, terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.